Bab 2623. Hidup. Setelah Nancy Dongli dan yang lainnya pergi, Mileye terdiam untuk waktu yang lama. Saat ini, Nando, Raja Ganas dan Tiefo mendatanginya, dan Nando berbisik, "Saudara Ye." Mileye menggelengkan kepalanya sedikit, "Kak Juan." "Hai." Pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari samping. Mileye berempat sedikit terkejut. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba menoleh. Tidak jauh dari sana, ada seorang pria berdiri di sana. Ketika mereka melihat pria ini, Mileye berempat membeku. Itu Juan. Tapi, Juan adalah dalam bentuk tubuh jiwa. Wajah Nando penuh keheranan. "Kak Juan, bukankah kamu sudah?" Juan tertawa, "Apakah kamu terkejut?" "Sejujurnya, aku juga terkejut." Nando tersenyum, berjalan ke arah Juan, dan memeluk Juan dengan erat. Juan memandang Mileye di kejauhan, "Adikmu yang menyelamatkanku." "Lydia." Mileye sedikit terkejut. Faktanya, dia sudah menebaknya. Mileye terdiam. Dia mengerti kenapa Lydia tidak menanggapi pada saat itu, dan kenapa Lydia menyelamatkan Juan setelah kejadian itu. Mileye berjalan ke sisi Juan, dia menepuk pundak Juan dengan ringan, "Yang penting kembali." Juan mengangguk. Setelah mati sekali, keadaan pikirannya benar-benar berbeda. Saat ini, ruang waktu di kejauhan tiba-tiba terbuka, dan detik berikutnya, seorang pria paruh baya keluar perlahan. Mileye memandang pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu melirik Mileye berempat. Akhirnya, matanya tertuju pada Tiefo. Ketika dia melihat Tiefo, dia sedikit menyipitkan matanya. "Itu benar-benar kamu." Tiefo melirik pria paruh baya itu, tapi tidak berbicara. Pria paruh baya itu menatap Tiefo, "Kembali ke klan bersamaku." "Kembali ke klan." Mileye sedikit mengernyit, apakah ini anggota klan Tiefo? Di kejauhan, Tiefo mengabaikan pria paruh baya itu karena dia sama sekali tidak mengenalnya. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu dari klan Tiefo?" Pria paruh baya itu melirik Mileye, "Siapa kamu?" Mileye berkata, "Aku teman Tiefo." "Teman?" Pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya, "Kamu bilang kamu adalah temannya." Mileye mengangguk, "Apakah ada pertanyaan?" Pria paruh baya itu tersenyum, "Tidak masalah, haha." Mileye sedikit mengernyit, "Apakah kamu datang untuk menjemput Tiefo pulang?" "Pulang ke klan." Pria paruh baya itu tertegun, lalu tertawa, "Kamu benar, aku datang untuk menjemputnya." Mileye menggelengkan kepalanya, "Dia tidak bisa kembali bersamamu." Pria paruh baya itu memandang Mileye, "Kenapa?" Mileye berkata dengan lembut, "Jiwa pembunuhanmu hampir tertulis di wajahmu." Pria paruh baya itu menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Menarik sekali, anak muda, apakah kamu tahu siapa yang ada di depanmu?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang klan siluman surgawi?" Mileye terdiam. Jelas, Tiefo berasal dari klan siluman surgawi. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu belum pernah mendengarnya. Tapi itu normal. Bagaimana mungkin orang seperti kamu pernah mendengar tentang klan siluman surgawi?" Setelah suara itu terdengar, dia melihat ke arah Tiefo. Detik berikutnya, tangan kanannya tiba-tiba terkepal, lalu dia meninju Tiefo. Di kejauhan, kilatan energi jahat melintas di mata Tiefo, dan dia hendak bergerak ketika cahaya pedang menebas pria paruh baya itu. Tembakan Mileye. Dan saat ini, dia telah mencapai alam pengendali usia. Bang! Saat cahaya pedang meletus, pria paruh baya itu dipotong mundur ribuan kaki oleh pedang,
dan begitu dia berhenti, tubuh fisiknya terbelah. Dia juga alam pengendali usia. Adapun master tingkat dewa usia, selain klan Yang, tidak ada kekuatan lain yang punya banyak seperti sayur murah. Di kejauhan, pria paruh baya itu tidak percaya. Dia menatap Mileye. "Kamu." Mileye tampak tenang. "Pergilah." Pria paruh baya itu tampak muram, sombong. "Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku, kamu." Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Pupil pria paruh baya itu tiba-tiba menyusut, dan dia memblokirnya dengan kedua tangan. Bang! Sepotong cahaya pedang pecah, dan fisik tubuh pria paruh baya itu langsung hancur, dan segera setelah itu, sebuah pedang menancap tepat di antara alisnya. Bang! Dalam sekejap, jiwa pria paruh baya itu langsung terserap. Di samping, Nando berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye, sepertinya keluarga Tiefo tidak terlalu ramah padanya." Mileye mengangguk, "Memang." Nando berkata dengan suara berat, "Saudara Ye, sepertinya kita akan ada masalah baru lagi." Mileye menoleh untuk melihat Tiefo. "Apakah kamu ingat apa yang terjadi dalam keluargamu?" Tiefo menggelengkan kepalanya. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Kultivasi. Target, Dewa Usia." Dewa Usia. Nando dan yang lainnya semua mengangguk. Mereka mendapat banyak hasil dari pertempuran sebelumnya, dan untuk bimbingan tetua Jun dan yang lainnya, mereka belum sepenuhnya menyerapnya. Semua orang langsung menemukan langit berbintang yang tenang, lalu berlatih sendiri-sendiri. Di langit berbintang, Mileye melihat kedua cincin penyimpanan di tangannya. Salah satunya adalah harta karun nadi peri. Dia melihat sekilas, ada lebih dari 4 juta nadi alam semesta. Banyakkah itu? Sebenarnya banyak. Ini semua milik kekuatan kuno. Ini adalah akumulasi sekian banyak nadi alam semesta selama ribuan tahun. 4 juta nadi alam semesta, plus Nancy Dongli juga meninggalkan sebagian untuknya. Dia sekarang memiliki 7 juta nadi alam semesta. Harus diakui, ini adalah kekayaan besar. Di cincin penyimpanan lainnya, hanya ada satu gulungan. Mileye membuka gulungan itu, dan gulungan itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan masuk di antara alisnya. Bang! Tubuh Mileye bergetar hebat, dan banyak informasi membanjiri pikirannya. Menebas ilusi, kalau teknik pedang ini berhasil dilatih, bisa mematahkan usia, bisa mematahkan reinkarnasi, dan bisa mematahkan segalanya. Hanya satu baris penjelasan yang sederhana. Mileye tahu bahwa ini pasti diserahkan kepadanya oleh ayahnya. Menebas kehampaan. Mata Mileye menutup perlahan, dan setelah sekian lama, dia membuka telapak tangannya, dan pedang terkondensasi dari tangannya. Apa itu kehampaan? Kehampaan adalah ruang waktu super tanpa makna dan atribut apapun selain alam semesta, wujud absolut super material. Kehampaan adalah sumber dari semua alam semesta, akhir dari segala sesuatu. Usia adalah kehampaan. Reinkarnasi adalah kehampaan. Takdir juga kehampaan. Satu pedang menebas kehampaan, artinya memotong esensi segala sesuatu di alam semesta. Di lapangan, mata Mileye sedikit tertutup, dan pedang di tangannya sedikit bergetar. 3 hari kemudian, Mileye tiba-tiba membuka matanya dan menebas dengan pedang. Jelek. Ketika pedang ditebas, sungai panjang usia di depannya langsung terkoyak. Tidak hanya itu, dia ngeri karena menemukan bahwa kekuatan usia berubah menjadi kehampaan begitu pedang menyentuhnya. Musuh kekuatan usia. Mileye tertegun. Tidak hanya itu, Mileye juga menemukan bahwa sepertinya ada kekuatan lain yang juga terpotong oleh pedangnya. Tapi, dia tidak tahu apa kekuatan itu spesifiknya. Menurut tebakannya,
itu seharusnya kekuatan di atas kekuatan usia. Saat ini, Juan muncul di sebelah Mileye, dan saat ini, fisik tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Juan tersenyum dan berkata, kekuatanmu telah meningkat lagi. Mileye mengangguk. Kini, meski belum menjadi dewa usia, dia memiliki teknik pedang yang diwariskan oleh ayahnya. Kini dia bisa menghadapi dewa usia tanpa tekanan apapun. Tahukah kamu, dia sudah melebur dengan usia, dan sekarang dia memiliki teknik pedang yang secara khusus menahan kekuatan usia, jadi master dewa usia tidak bisa lagi mengancamnya. Tapi, master seperti tetua Jun masih merupakan ancaman besar baginya. Alam reinkarnasi. Mileye merenung. Saat ini, Juan tiba-tiba berkata, apa rencananya selanjutnya? Mileye menatap Juan, menurut kalian. Setelah hening sejenak, Juan berkata, kami ingin bertualang. Bertualang. Setelah mereka keluar, mereka menemukan bahwa alam semesta sangat besar, tapi mereka sangat kecil. Kalau mereka tetap dengan langkah mereka sendiri dan tidak keluar untuk melihat-lihat, pencapaian mereka mungkin akan berhenti di dewa usia. Dan tujuan mereka bukan hanya dewa usia. Mileye memandangi Nando dan Gale yang mendekat di kejauhan, mereka juga sedikit mengangguk. Jelas, semua orang ingin bertualang. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah kalian tahu tentang pemilik keberuntungan kebenaran agung di makam dewa? Di sampingnya, Gale berkata dengan suara berat, aku tahu sedikit. Semua orang memandang Gale. Gale berkata dengan suara berat, namanya Stefan, dan dia adalah yang paling jenius dalam sejarah makam dewa. Level alamnya saat ini seharusnya adalah dewa usia. Selama pertarungan sebelumnya, beberapa supermaster dari makam dewa melindunginya kabur. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan berkata lagi, dia seharusnya akan datang kepada kita. Juan tertawa dan berkata, kalau begitu, tunggu dia datang. Nando tiba-tiba berkata, kita masih harus menghadapi masalah lain, yaitu Tiefo. Tiefo. Beberapa orang memandangi Tiefo, sikap pria paruh baya itu sudah membuat mereka tahu bahwa klan siluman surgawi sangat memusuhi Tiefo. Mileye berjalan ke Tiefo, dia memandang Tiefo, apakah kamu ingin kembali ke keluargamu? Tiefo terdiam. Mileye tersenyum tipis, kalau kamu ingin kembali, kami bisa menemanimu kembali. Setelah hening lama, Tiefo berkata, ayahku suruh aku kembali. Mileye bertanya, apakah dia memberitahumu apa yang harus dilakukan ketika kamu kembali? Tiefo menggelengkan kepalanya, dia suruh aku menjadi sangat kuat dan kemudian kembali. Mendengar ini, Mileye dan yang lainnya saling memandang. Jelas, kepergian Tiefo dari klan siluman surgawi bukanlah hal yang wajar, dan mungkin ada beberapa keluhan di antara mereka. Nando memandang Mileye, kalau begitu jangan kembali sekarang. Mileye mengangguk, kalau begitu jangan kembali. Ketika mencapai dewa usia, kami akan kembali bersamamu untuk melihat-lihat. Kalau ada kerabat di sana, kenali mereka. Kalau klan siluman surgawi tidak bisa mentolerirmu, maka kamu ikut dengan kami akan membawamu mengembara. Tiefo mengangguk, oke. Mileye tersenyum sedikit, dan hendak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke kedalaman langit berbintang. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, aura menakutkan menyapu. Dewa usia. Mileye sedikit mengernyit. Saat ini, ruang waktu di depan Mileye tiba-tiba terkoyak, lalu seorang lelaki tua keluar perlahan. Setelah lelaki tua itu keluar, matanya langsung tertuju pada Tiefo, dan ketika dia melihat Tiefo, tatapan ganas muncul di matanya, benar-benar kamu si anak jalang. Dengan mengatakan itu,
Dia menoleh untuk melihat Mileye. Kamulah yang membunuh siluman dari klan siluman surgawi. Mileye mengangguk. Pria tua itu sedikit menyipitkan matanya. Kalau begitu, apakah kamu siap dibantai klanmu? Mileye bersambung.